Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di beberapa video terakhir kita telah membahas berbagai tool AI atau alat-alat kecerdasan buatan yang dapat membantu kita merancang serta melakukan sebuah penelitian, menyusun artikel jurnal ilmiah, hingga kita manfaatkan di bidang pendidikan maupun pembelajaran. Di video kali ini mari kita bahas tool AI lain yang dapat membantu kita mengumpulkan berbagai referensi ilmiah dan mengubahnya menjadi kajian pustaka atau literature review yang dapat kita salin di laporan penelitian atau draft artikel yang sedang kita susun. Selain itu, dengan menggunakan AI ini dapat membantu kita membuatkan pembahasan dari temuan penelitian kita. Selain itu, ada berbagai menu lain, berbagai fitur lain yang dapat kita manfaatkan dari AI ini, dari research copilot, question and answering hingga text rewriter. Apa nama dari AI tersebut? Namanya adalah Paper Digest dan bisa kita akses menggunakan alamat ini, paperdigest.org atau .org. Ini bisa kita copy, kemudian bisa kita buka browser kita dan kita paste atau kita salin alamat tersebut ke browser kita. Oke, ini tampilan depan dari Paper Digest ya. Kita tidak usah sign up atau membuat akun ya, langsung saja bisa kita manfaatkan Paper Digest ini. Lalu bagaimana cara memanfaatkannya? Misalkan ya, kita ingin melakukan pencarian literatur dan kita ingin ubah literatur itu menjadi literature review atau kajian pustaka, maka kita bisa klik literature review ini, sehingga akan otomatis terbuka tab baru yang tampilannya seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa pilih area atau bidang penelitian kita. Misalkan saya pilih biology atau health ya. Kemudian di sini kita tulis apa yang ingin kita buat, ya, apa yang ingin kita cari, referensi apa yang ingin kita bahas. Misalkan ya, kita tulis the natural compound as anti-cancer misalkan ya, kita ingin membuat kajian pustaka yang membahas senyawa alami sebagai anti kanker. Kita menggunakan bahasa Indonesia juga bisa ya, tapi kebetulan ini saya beri contoh bahasa Inggris. Kemudian ini kita pilih paper biar nanti referensi yang dikumpulkan adalah artikel ilmiah. Kemudian di sini ada pilihan apakah hanya mencari di tahun terakhir atau tahun 2024 ya, atau 5 tahun terakhir atau keseluruhan. Misalkan kita pilih yang keseluruhan saja. Kemudian kita klik tanda loop ini sehingga dia akan mencarikan seluruh referensi yang membahas pengaruh atau senyawa alami sebagai anti kanker. Selain itu, selain mencarikan referensi, dia akan langsung mengubahnya menjadi paragraf kajian pustaka atau paragraf literature review yang dapat kita salin di laporan penelitian atau draft artikel kita. Ini dia sudah mengumpulkan 10 referensi ilmiah yang membahas natural compound atau senyawa alami sebagai anti cancer. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, dia kemudian juga membuatkan paragraf kajian pustaka yang membahas topik tersebut. Nah, ini fitur pertama yang dapat kita gunakan di Paper Digest. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa kembali lagi ke depan sini. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, di sini ada question and answering. Ini bisa kita klik ya. Ketika kita klik question and answering, maka kita bisa memberikan pertanyaan ya, pertanyaan yang bisa nanti dia jawab juga. Misalkan kita tulis apakah kurkumin dapat sebagai anti cancer misalkan, atau antioksidan. Nah, misalkan seperti ini ya, apakah kurkumin dapat berperan sebagai antioksidan. Kemudian kita klik tanda panah ini, dia nanti akan menjawab pertanyaan ini juga ya. Akan lebih bagus kalau area di sini kita pilih juga sesuai dengan bidang kita, misalkan biology and health gitu ya. Nah, ini jawabannya ya, dia sudah menjawab kurkumin dapat bertindak sebagai prooksidan maupun antioksidan. Berbagai penelitian bla 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 bla, dia jelaskan beserta argumentasinya. Apa dasar dia menjawab ini? Menggunakan referensi-referensi yang dia kumpulkan di sini. Oke, itu fitur yang selanjutnya. Apa fitur lain yang bisa kita gunakan? Kita bisa membuka lagi Paper Digest ya. Kemudian kita bisa menggunakan fitur lain, misalkan Research Copilot. Ini ada Research Copilot, bisa kita klik. Apa maksudnya Research Copilot? Research Copilot itu semacam asisten penelitian kita. Misalkan ya, sama tadi kita bisa memberikan pertanyaan, tetapi nanti bisa kita follow up terus, semacam menjadi teman diskusi kita. Misalkan sekarang kita menggunakan bahasa Indonesia. Apakah senyawa lain ya, senyawa dari tumbuhan
dapat bertindak sebagai anti penuaan, misalkan seperti itu ya, kemudian tanda tanya, kemudian kita klik tanda panah ini, maka dia akan menjawab pertanyaan ini. Kita tunggu prosesnya terlebih dahulu. Nah, ini jawabannya ya. Nah, ini kebetulan masih berbahasa Inggris ya. Apakah bisa kita tulis bahasa Indonesia? Misalkan ya, tolong tuliskan jawaban Anda dalam bahasa Indonesia, misalkan seperti ini. Ya, dia tadi di sini menjawab sekaligus lagi-lagi memberikan referensi dasar. Dia menjawab itu dasarnya apa? Ini dasarnya ada beberapa referensi. Nah, kemudian kita minta tolong tuliskan bahasa Indonesia, maka dia jawab bahasa Indonesia. Kemudian bisa nanti kita kasih follow up pertanyaan lagi, didasarkan jawaban Anda, tolong berikan 3 senyawa alami terbaik yang menjadi antioksidan misalkan. Nah, misalkan seperti ini ya. Kok antioksidan, anti penuaan yang dapat menjadi begini ya. Kemudian kita klik tanda panah lagi. Sehingga di sini semacam kita diskusi. Oh, saya bingung terkait ini. Saya butuh rekomendasi tentang itu. Kita tanyakan ke dia, dia akan menjawab. Jawabannya bisa kita follow up terus sehingga kita memiliki teman diskusi dari Paper Digest ini. Nah, ini menu yang lain. Menu selanjutnya apa? Nah, kita juga punya text rewriter. Kita kembali ke Paper Digest ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada text rewriter. Ini bisa kita klik ya. Nah, ketika kita menggunakan text rewriter, kita bisa juga ya menyalin teks yang sudah kita miliki ke Paper Digest. Kemudian nanti dia ubah teks tersebut menjadi bentuk atau gaya penulisan yang berbeda. Nah, kita kembali ke Research Copilot terlebih dahulu. Nah, ini sudah dijawab ya pertanyaan terakhir kita ya. Kita minta 3 senyawa alami terbaik. Nah, ini dia sampaikan yang pertama quercetin, yang kedua asam klorogen, yang ketiga senyawa-senyawa dari ekstrak tanaman. Ini nanti bisa kita tambahkan lagi, tolong carikan referensi yang mendukung jawaban Anda. Nanti dia akan carikan. Nah, seperti itu ya. Nah, kita kembali ke text rewriter. Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa langsung menyampaikan tulisan yang sudah kita miliki, kemudian nanti dia perbaiki. Atau dari ini literatur review yang sudah dia buat, kajian pustaka yang dia buat tadi ya, kita meminta dia mencari senyawa alami sebagai anti cancer. Nah, ini jawabannya, ini bisa kita copy ya, ini kita copy, misalkan kita ingin ubah dahulu, maka kita bisa ke text rewriter, ini bisa kita paste, kemudian kita ingin rewrite, kita tulis ulang seperti apa, apakah direvisi agar lebih akademis, diparaphrase, disederhanakan, atau diringkas ya, bebas, atau di add citation, ditambah referensi juga bisa ya. Misalkan ingin saya sederhanakan, ya sudah simplify saja ya, kemudian kita klik rewrite. Ini inputnya ternyata maksimal 250, maka kita hapus sebagian saja ya, kemudian kita rewrite. Oke, masih terlalu banyak, ini kita hapus yang sini, jadinya nanti kita potong-potong aja, jadinya kalimat atau paragraf yang kita sampaikan maksimal 250 tetapi beberapa kali gitu ya, nggak masalah. Nah, ini hasilnya ya, dia sudah menulis ulang menjadi lebih sederhana. Oke, fitur terakhir yang bisa kita manfaatkan yang akan kita bahas di video kali ini adalah menanyakan tetapi bukan pertanyaan langsung tetapi melalui Ask PDF ya. Di sini ada Ask PDF. Ini bisa PDF ya, bisa kita klik. Nah, kalau kita klik Ask PDF atau PDF, maka nanti kita bisa mengunggah PDF yang sudah kita miliki. Atau kita bisa kembali ke tab Paper Digest di awal. Kemudian kalau sudah terbuka kita scroll ya, scroll di sini question and answering lagi, kemudian kita pilih menu yang Ask PDF. Nah, seperti ini. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Kita choose file terlebih dahulu. Misalkan kita membaca artikel jurnal yang kita sulit memahami, maka nanti bisa kita masukkan artikel jurnal tersebut ya. Kita pilih salah satu, misalkan ini. Nah, kemudian kita tanyakan ya. Nah, ini kita tanyakan apa temuan utama dari artikel jurnal ini, misalkan seperti ini, kemudian kita submit. Nah, ini hasilnya, the main finding ya, temuan utamanya adalah seperti ini. Oke, gitu ya. Oke, itu penjelasan saya terkait bagaimana kita memanfaatkan Paper Digest. Di sini ada berbagai fitur yang bisa kita gunakan. Terima kasih, di video selanjutnya akan kita bahas AI lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.